wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan taufik dan juga rahmatnya kepada kita semuanya, di mana pada malam yang berbahagia ini kita masih bisa menjalankan di antara kewajiban kita, yaitu kewajiban untuk senantiasa menuntut ilmu. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga orang yang senantiasa meniti jalannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan dari warisan, di mana pembahasan ini jarang dibahas padahal penting bagi kita semuanya. Dikarenakan yang namanya warisan itu kaitannya dengan harta, dan harta dalam kehidupan kita itu sangat sensitif sekali, sampai-sampai seseorang rela bertindak atau melakukan tindak kriminalitas hanya untuk mendapatkan harta, dan sampai-sampai ada orang yang rela melanggar syariat hanya untuk mendapatkan harta. Bahkan ada orang yang membunuh temannya atau orang tuanya hanya gara-gara masalah harta. Sehingga syariat telah memberikan norma-norma tentang masalah pembagian harta. Tujuannya itu adalah agar semua mendapatkan sesuai dengan haknya, ya, sesuai dengan haknya dan sesuai dengan syariat, agar manusia ketika mendapatkan harta maka hartanya menjadi berkah dan tidak termasuk harta yang haram. Kemudian ya ikhwah, ketika seseorang meninggal, maka di sini hartanya tidak langsung dibagikan kepada ahli waris, akan tetapi ada hak-hak mayit yang harus diberikan oleh ahli waris. Dan hak-hak ini bisa dikatakan jarang orang yang mengetahuinya, sehingga jikalau ahli waris tidak menunaikan hak-hak si mayit, maka sama saja dia telah melakukan perbuatan yang zalim. Di antaranya itu adalah yang pertama, ya, yaitu biaya perawatan jenazah. Ini sudah kita bahas. Yang kedua, melunasi hutang-hutang milik mayit. Ini juga sudah kita bahas. Dan yang ketiga, ini sedikit kita singgung pada materi yang lalu, yaitu melaksanakan wasiat, ya. Jadi ketika ada seseorang yang mau meninggal dunia, dia dibolehkan untuk berwasiat kepada keluarganya, dan ini
jarang atau mungkin tidak semua orang berwasiat. Padahal wasiat kepada keluarga sebelum dia meninggal ini termasuk perkara yang dianjurkan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 180. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin, yang maknanya adalah diwajibkan atas kalian apabila seseorang di antara kalian kedatangan tanda-tanda kematian. Ya, contohnya ada orang sakit parah, dia sudah merasa mungkin ini sakit yang bisa menghantarkan kepada kematian, ataupun dia merasa mungkin boleh jadi sakit ini sakit yang terakhir di dunia, dalam artian dia merasa dia akan meninggal. Maka jikalau ada datang tanda-tanda kematian sedangkan dia meninggalkan harta yang banyak, maka berwasiatlah dia untuk ibu bapaknya, untuk karib kerabatnya secara ma'ruf. Dan ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa, ya. Jadi ini termasuk di antara anjuran dari syariat. Jikalau ada orang yang mau meninggal, supaya hartanya itu tidak disalahgunakan oleh ahli waris, maka boleh orang yang sakit ini berwasiat. Karena apa? Kadang-kadang ahli waris itu nggak tahu hukum, nggak tahu agama, nggak tahu syariat, sehingga ada salah satu di antara ahli waris ketika dia itu awam terhadap syariat, kok tiba-tiba dapat harta yang banyak dari warisan, contohnya 1 miliar, maka boleh jadi dia menggunakan uang ini untuk mungkin bermaksiat kepada Allah, untuk berfoya-foya, ataupun digunakan untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya, karena tidak semua orang mampu mengatur keuangan, sehingga syariat menganjurkan oleh orang yang akan meninggal berwasiat kepada ahli waris supaya hartanya itu digunakan hanya untuk perkara-perkara yang diperintahkan oleh syariat. Dan wasiat ini ada 2 bentuk. Yang pertama itu adalah memerintahkan untuk melakukan suatu bentuk tasarruf atau muamalah, seperti seseorang mengatakan, jika saya meninggal nanti, tolong kuburkan saya di sebelah makam istri saya. Atau juga boleh, jika saya meninggal nanti, tolong lunasi hutang-hutang saya. Ini wasiat dalam bentuk tasarruf. Kenapa? Jikalau ahli waris nggak dikasih wasiat, biasanya bapaknya punya utang, tapi anaknya nggak lunasi utang bapaknya, dan nanti yang bakal mendapatkan getahnya itu adalah bapaknya yang sudah tiada. Gara-gara apa? Punya utang, tapi oleh ahli waris tidak dilunasi utang-utangnya. Maka untuk antisipasi, jika ada seseorang yang punya utang dan dia ada semacam penyakit yang kronis, dia boleh berwasiat, nak, nanti kalau bapak sudah nggak ada, tolong lunasi hutang-hutang bapak ini. Ini dibolehkan.
Tujuannya adalah supaya anak ini tahu arahan dari orang tuanya. Oh iya ya, ternyata bapak punya utang, jadi hartanya jangan kita bagi dulu, tapi kita lunasi dulu utang-utangnya. Ini jikalau anaknya orang yang taat, insya Allah akan menunaikan wasiat orang tuanya. Ini bentuk wasiat, yaitu dalam masalah tasarruf atau muamalah. Yang kedua, wasiat dalam bentuk tabarru' atau berbuat baik, ya, dengan harta. Seperti jikalau seseorang mengatakan, jika saya meninggal nanti, maka tanah milik saya di tempat A saya wakafkan untuk masjid. Ini boleh. Atau jikalau saya meninggal nanti, uang saya sebesar 50 juta tolong diberikan kepada panti asuhan ataupun kepada fakir miskin. Ini juga boleh. Ya, ini dalam masalah harta. Jadi boleh berwasiat kepada ahli waris untuk menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah. Kenapa ya ikhwah kok kita perlu wasiat? Dikarenakan biasanya kalau orang tua meninggal sedangkan anaknya nggak tahu hukum-hukum Islam, biasanya anaknya di sini kalau anaknya itu sangat keras pikirannya, biasanya dia saling sikut-sikutan sama saudaranya. Dia nggak mau ngalah ketika mendapatkan harta warisan. Bahkan tidak sedikit ada sengketa yang nggak bisa diselesaikan secara kekeluargaan sampai-sampai harus dibawa ke ranah pengadilan. Sehingga jikalau ada sengketa dan sampai dibawa ke ranah pengadilan, maka biasanya hubungan antara dua saudara kandung itu akan retak, ya, walaupun mendapatkan harta banyak, tapi jikalau diselesaikan di pengadilan, mesti hubungannya itu akan retak, ya. Maka untuk mengantisipasi supaya anak-anak kita ini nanti ketika kita meninggal tetap akur, tetap menjaga hubungan keluarganya, maka kita memberikan wasiat untuknya. Ya, jadi ini wasiat suatu perkara yang jarang orang lakukan. Biasanya bapak bondo percaya, Allah anak-anakku wis gede engko lak roh dewe. Itu enggak semudah yang dibayangkan. Karena masalah harta, walaupun hanya, ya, hubungan keluarga itu bisa hancur hanya gara-gara masalah harta. Sehingga kewajiban seorang bapak adalah mewanti-wanti supaya hubungannya tetap harmonis walaupun bapaknya sudah enggak ada, maka bapaknya dianjurkan untuk berwasiat. Ya, saya pernah diundang oleh keluarga besar dari seorang yang memiliki usaha. Mungkin jenengan tahu usahanya gede di Kota Malang dan usahanya itu terkenal. Insya Allah jenengan tahu. Dan omsetnya itu sangat banyak, miliaran. Dan aset yang dimilikinya itu sampai puluhan miliar. Dan ketika bapaknya meninggal, anaknya ini nggak ada yang paham agama, awam semuanya, awam. Maka bapaknya ketika nggak memberikan wasiat kepada anak-anaknya, maka ujung-ujungnya anaknya itu bertikai tentang pembagian harta warisan. Sampai saya dipanggil, tolong Ustadz jenengan selesaikan masalah ini. Kenapa? Karena mereka tidak dibekali oleh orang tuanya ilmu-ilmu agama. Jadi orang tuanya ketika masih hidup sibuk hanya mencari dunia, sibuk mengarahkan anaknya bagaimana anaknya mendapatkan dunia.
tapi lupa bahwa anaknya juga di sini butuh agama. Sehingga ketika bapaknya meninggal dan anaknya nggak punya ilmu agama, maka sang anak satu sama lainnya saling bersengketa. Dan ini gara-gara masalah harta. Ya. Sehingga jenengan mumpung masih dikasih waktu oleh Allah umur yang panjang, maka kalau bisa sudah angen-angen nanti saya akan berwasiat kepada anak saya tentang masalah kebaikan. Contohnya, saya memiliki harta miliaran. Saya berwasiat, nak, nanti kalau abah atau abi meninggal, tolong harta abi sebanyak mungkin 50 juta disedekahkan di Masjid Mujahidin. Ya, ini boleh. Dan jikalau oleh anaknya disedekahkan untuk masjid, untuk di jalan Allah, maka ketika bapaknya meninggal, maka bapaknya akan mendapatkan manfaat sedekah yang dulu pernah dia wasiatkan. Ya, akan mendapatkan manfaat sedekah yang dulu dia wasiatkan. Dan ini termasuk amal jariah. Contohnya, uang 50 juta disedekahkan di masjid dan digunakan untuk beli karpet, digunakan untuk beli mushaf. Dan ketika karpet ini digunakan setiap hari untuk sholat, untuk kajian, dan mushafnya setiap hari digunakan untuk membaca Al-Quran, maka niscaya orang yang telah tiada bisa mendapatkan manfaatnya. Dan itu hakikat harta yang kita punya, ya, yaitu harta yang kita sedekahkan di jalan Allah, bukan harta yang kita tumpuk-tumpuk, yang kita kumpulkan, ya, untuk dunia ini, bukan. Karena dunia ini itu hakikatnya ketika kita meninggal nanti akan menjadi harta warisan bagi ahli waris. Ya, ini sebagaimana ada suatu riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Imam Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza matal insanu in qata'a amaluhu." Ketika manusia meninggal, maka amal perbuatannya semuanya akan terputus. Ya, semuanya akan terputus. Illa min salasatin, kecuali hanya 3. Min sodakotin jariyah, yang pertama adalah sodakoh jariyah. Seperti contoh yang tadi, ada orang punya uang disedekahkan untuk masjid, maka insya Allah ini menjadi sedekah jariyah, tetap ngalir walaupun yang bersedekah sudah tiada. Kemudian yang kedua, wa ilmin yuntafa'u bihi, dan ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat. Contohnya nggih, seperti mungkin ketika jenengan ngajari anak-anak mungkin baca Quran, atau mungkin jenengan ngajari anak-anak membaca alif ba ta. Jikalau sang anak sudah pandai membaca Al-Quran melalui perantaran jenengan, maka ini termasuk di antara ilmu yang bermanfaat. Ketika kita meninggal dan ternyata dia setiap hari membaca Quran, maka kita juga mendapatkan manfaatnya. Ini yang kedua. Ya, jadi kalau bisa jenengan memberikan ilmu yang bermanfaat sebagai bekal amal jariah. Ya, kira-kira jenengan yang sudah biasa ngajar anak-anak kecil ada apa enggak di sini? Lah kok enggak ada bapak-bapaknya? Kebanyakan ibu-ibu nggih. Lah, jadi jangan khawatir ibu-ibu. Walaupun kelihatannya itu remeh,
kelihatannya itu simple, tapi ketika jenengan ngajarnya ikhlas karena Allah, kalau jenengan ngajar 50 anak sampai pandai baca Quran, maka niscaya 50 anak ketika membaca Quran maka bisa bermanfaat kepada panjenengan. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, wa waladin shalihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Ya, anak soleh yang mendoakan. Ya, di sini yang bisa memberikan manfaat adalah doanya anak soleh. Ya, makanya nggih, sebagai bentuk kita itu agar ketika meninggal tetap punya amal jariah, kita harus didik anak-anak kita ini didikan agama Islam. Tidak hanya dididik bagaimana mencari uang, tapi juga dididik bagaimana si anak ini menjadi anak yang soleh. Tujuannya apa? Ketika kita meninggal, maka nanti anak yang soleh senantiasa mendoakan orang tuanya dan meminta ampunan kepada Allah supaya orang tuanya itu dosa-dosanya diampuni dan Allah memasukkannya ke dalam surganya. Ini anak yang soleh. Ya, makanya nggih, saya dulu pernah berkisah ya, kalau nggak salah di sini atau di masjid lain ya, saya lupa. Ada seorang pimpinan kampus terkenal di Malang. Ya, kampus negeri di Malang. Jenengan insya Allah mesti tahu. Dia kalau nggak salah itu wakil rektor atau wakil dekan, saya lupa. Ketika dia itu didik anaknya, qadarullah, dididik hanya bagaimana anaknya pinter cari dunia. Ya, dikuliahkan S1, S2, S3. Sampai anaknya ini mapan, sampai anaknya ini kaya dan mampu. Dan dia lupa tidak didik anaknya didikan agama. Ya. Suatu ketika dia pernah berkisah, saya ini getun. Nyapa getun? Dulu saya ini didik anak saya, tak kuliahkan S1, S2, S3. Tapi ketika saya sakit, nggak ada satupun anak saya yang jenguk saya. Nggak ada. Dan ketika bapaknya sakit, kangen anaknya. Nak, abi ini sakit, tolong dijenguk. Ya, tolong dijenguk. Abi ini kangen sama kalian. Tapi ada bagaimana jawabannya? Pak, jenengan kalau sakit ke dokter. Ngamputeni, saya nggak bisa jenguk karena saya sibuk kerja. Ya, sibuk kerja. Ya, anaknya nggak mau jenguk bapaknya. Gara-gara apa? Dia lebih mementingkan kerjanya, lebih mementingkan dunianya daripada orang tuanya. Dan qadarullah, habis itu bapaknya meninggal. Dan anak-anaknya pulang ke rumahnya sambil nangis. Dan itu sudah terlambat. Bapaknya ketika masih sakit nggak dijenguk, tapi ketika sudah meninggal, mereka getun, kenapa kok dulu ketika sakit tidak menjenguk bapaknya. Gara-gara apa ini? Bapaknya lupa. Ya, kalau anak ini dulu ketika masih kecil tidak dididik dengan ilmu agama Islam, sehingga ketika sudah dewasa hanya orientasinya itu dunia, dunia, dunia. Bagaimana bisa kaya, 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 dan bagaimana bisa mendapatkan uang-uang. Sampai-sampai dia lupa akhirat dan lupa orang tuanya. Ya, ini penting bagi kita, doanya anak yang soleh. Jadi kalau kita sudah nggak ada, maka yang kita harapkan itu adalah anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Ya, dunia itu penting, tapi jangan lupa akhirat juga penting.
Jadi kalau bisa dunia sama akhirat itu juga sama-sama dibekali. Ya, jangan hanya dunia saja tapi lupa akhirat. Ya, tapi kalau bisa akhiratnya iya, dunia juga iya. Ini diantara 3 amal jariyah yang bermanfaat bagi seorang yang sudah meninggal. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kapan seseorang di sini dia berwasiat? Jadi wasiat di sini biasanya diberikan kapan, bapak-bapak atau ibu-ibu? Kapan biasanya orang berwasiat? Ketika dia mau meninggal. Ini biasanya dilakukan ketika mau meninggal, atau dalam artian ketika sudah sakit tapi sakitnya sudah kritis. Ya. Namun juga boleh seseorang berwasiat ketika masih sehat, itu boleh. Ya, boleh. Kenapa dibolehkan ya ikhwah? Karena yang namanya kematian itu ujuk-ujuk. Apa ujuk-ujuk itu? Ya, tiba-tiba. Boleh jadi ada orang yang sehat, badannya kuat, ya, tenaganya rosol, tapi ujuk-ujuk meninggal tanpa sakit. Ya, banyak. Seperti orang yang mungkin kalau istilahnya orang tua, seperti orang yang kena angin duduk, ya kan? Dia kelihatannya sehat, gak punya penyakit, tiba-tiba meninggal. Ataupun naudzubillah, badannya sehat, orangnya gak pernah sakit, rutin olahraga, tapi qadarullah umurnya gak panjang, dia tabrakan, akhirnya meninggal. Sehingga yang namanya kematian itu sesuatu yang kita tidak tahu. Kematian bisa menjemput seseorang kapanpun dan dimanapun. Sehingga untuk jaga-jaga, kita nggak tahu kapan meninggal, maka walaupun jenengan masih sehat, boleh juga jenengan itu berwasiat. Itu boleh. Jadi wasiat di sini tidak hanya ketika sakit saja, tapi ketika masih sehat itu juga boleh seseorang berwasiat. Kemudian ya ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan ketentuan dalam wasiat, ya. Jikalau wasiatnya dalam masalah agama itu bebas, boleh, ya, nggak ada ketentuan. Kalau masalah ibadah, tapi kalau masalah harta ini ada ketentuan yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu adalah ketika seseorang berwasiat tentang masalah harta, itu tidak boleh berwasiat lebih dari 1/3 total harta. Ya, tidak boleh berwasiat lebih dari 1/3 harta. Contohnya, saya punya, ya contoh saja nggih. Saya punya uang contohnya 9 miliar. Ya contoh saja nggih. 9 miliar. Mudah-mudahan terwujud juga sih, amin. Nggih. Ya contohnya 9 miliar. Saya punya istri, saya punya anak. Dan saya berwasiat kepada anak dan istri saya, "Nak, nanti kalau Abi meninggal, tolong sedekahkan harta Abi ini untuk masjid mujahidin, untuk panti asuhan, untuk fakir miskin sebanyak 5 miliar. Kira-kira boleh apa enggak? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Melebihi 1/3 dari total harta. Enggak boleh. Ya. Jadi maksimal wasiat itu adalah 1/3 harta. Dari 9 miliar berapa 1/3-nya? 3 miliar.
maka saya boleh berwasiat, nak, nanti kalau abi meninggal, tolong 3 miliar uangnya bapak ini kamu sedekahkan untuk fakir miskin. Baru ini dibolehkan. Apa landasannya? Landasannya itu adalah ada suatu riwayat dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu yang mengatakan, ini hadis yang agak panjang, saya bacakan langsung terjemahannya. Suatu hari di Makkah saya sedang sakit parah. Lalu Nabi SAW menjengukku dan aku mengatakan, wahai Nabi Allah, aku memiliki banyak harta, namun aku hanya memiliki 1 orang putri. Ya, dari Sa'ad bin Abi Waqqas hartanya banyak, tapi anaknya hanya 1, tunggal, yaitu 1 putri saja. Maka Sa'ad bin Waqqas bertanya kepada Nabi, bolehkah aku mewasiatkan 2/3 hartaku dan 1/3 untuk ahli waris? Ya, 2/3 untuk wasiat diberikan kepada orang lain, dan ahli warisnya hanya dapat 1/3. Maka Nabi mengatakan tidak boleh. Ya, enggak boleh. Dan Sa'ad berkata, bolehkah aku wasiatkan 1/2 hartaku dan 1/2-nya untuk ahli waris? Maka Nabi mengatakan tidak boleh. Dan Sa'ad mengatakan lagi, bolehkah aku wasiatkan 1/3 hartaku untuk sedekah dan 2/3 untuk ahli waris? Maka Nabi mengatakan boleh. Dan wasiat sebanyak 1/3 itu sudah cukup banyak. Nah itu. Jadi kalau uangnya 9 miliar, ya 6 miliarnya disedekahkan, diwasiatkan, itu nggak boleh. Atau setengahnya 4,5 miliar diwasiatkan untuk sedekah, itu nggak boleh. Baru dibolehkan 1/3-nya, yaitu 3 miliar untuk sedekah, sisanya untuk ahli waris. Ya, lebih-lebih nggak boleh mewasiatkan semua hartanya disedekahkan, itu nggak boleh. Kenapa tidak dibolehkan? Maka disabdakan Nabi dalam hadis yang lain, antadar warasatakal agania khairun. Jikalau kamu meninggalkan ahli waris dalam kondisi kaya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan anak-anakmu dalam kondisi miskin. Nah itu. Sehingga jikalau ada seorang bapak niatannya bagus untuk Allah, semua hartanya untuk Allah disedekahkan, tapi anaknya, istrinya nggak disisakan sepeser pun harta, maka ini menjadi tidak bagus. Kenapa nggak bagus? Itu sama saja dia telah memudorotkan keluarganya, menjadi keluarganya itu miskin, itu nggak bagus. Maka Nabi mengatakan lebih baik kamu tinggalkan keluargamu dalam kondisi kaya daripada kamu tinggalkan dalam kondisi miskin dan minta-minta kepada manusia. Ini alasan kenapa wasiat maksimal hanya boleh 1/3 dari semua aset harta. Ini yang pertama. Yang kedua, ya ini yang jarang kita ketahui. Ini harus hati-hati ketika memahaminya. Ini jarang kita ketahui. Yang kedua, hati-hati memahaminya. Ahli waris tidak boleh menerima wasiat harta. Tak ulangi lagi. Ahli waris tidak boleh menerima wasiat harta. Apa maknanya? Harta wasiat
tidak boleh ditujukan kepada ahli waris, karena ahli waris sudah mendapatkan hak harta berupa warisan. Terus pundi ini? Terus pundi? Bisa dipahami kira-kira? Tak kasih contoh. Ya. Saya memiliki 2 anak. Contohnya 2 anak. Saya memiliki harta sebanyak 9 miliar. Maka saya nggak boleh berwasiat kepada anak saya, nak, nanti kalau Abi meninggal, tolong 5 miliar diberikan anak pertama, 4 miliar untuk anak kedua. Ini nggak boleh, ya. Nah, nanti kalau Abi meninggal, tolong 5 miliar kamu berikan anak pertama, 4 miliar untuk anak kedua. Itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Dikarenakan wasiat harta itu hanya dibolehkan diberikan kepada non ahli waris. Non ahli waris. Contohnya, nak, harta Abi ini 9 miliar. Nanti kalau Abi meninggal, tolong Abi wasiatkan kepada kalian harta 1 miliar kamu berikan untuk yatim piatu. Baru ini dibolehkan. Atau kamu berikan untuk masjid, ini juga dibolehkan. Kenapa wasiat harta nggak boleh diberikan untuk anak? Dikarenakan anak ketika bapaknya meninggal, anak sudah punya jatah warisan, sehingga jikalau ditambahi jatah wasiat, maka jatahnya itu akan double. Ya, jatah wasiatnya akan double. Dan Nabi melarang memberikan harta kepada anak dengan cara wasiat. Sebagaimana sabda beliau, innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu. Sesungguhnya Allah telah memberikan hak setiap orang yang berhak mendapatkannya. Fala wasiyata liwarisin, maka tidak boleh ada harta wasiat yang diberikan kepada ahli waris. Ya, ini hadisnya riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Abu Dawud. Terus pundi? Kira-kira sudah jelas gak ini? Atau bisa dipahami? Cuman jarang orang yang memahaminya, atau jarang orang yang tahu. Biasanya bapak nggih, biar anaknya tidak sengketa ketika meninggal, bapak biasanya ini memberikan wasiat bagi warisani ketika bapaknya masih ada. Nah, nanti kamu jatahnya mobil ini. Anak pertama kasih mobil, anak kedua kasih rumah, anak ketiga dikasih mungkin pekarangan. Ya. Dan ini dalam syariat la wasiyata liwaris. Harta wasiat nggak boleh diberikan kepada ahli waris. Terus pundi ini? Bingung mboten ini kira-kira? Bingung. Nah, bagaimana jikalau diberikan ketika masih hidup nggih? Nggih. Bagaimana jikalau diberikan ketika masih hidup? Maka ketika harta diberikan ketika masih hidup, maka ini bukan warisan, bukan wasiat, tapi ini adalah hibah atau hadiah. Sehingga jikalau ini hibah atau hadiah, hukumnya boleh. Namun jangan menggunakan lafadz ini warisan, dan nggak boleh menggunakan lafadz ini wasiat, tapi menggunakan lafadz
hibah, tak kekne sampeyan. Ini boleh. Ya, jadi antara wasiat, antara warisan sama hibah itu beda. Bedanya apa? Kalau warisan harus orang tuanya mati dulu. Ini warisan. Kalau orang tuanya belum mati, itu bukan warisan. Sehingga jika anaknya ngarep nih warisan nih bapak, sedangkan bapak si hidup, sama saja anak yang ngarep nih bapak indang modiar, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Karena warisan itu syaratnya harus ada yang meninggal. Tapi kalau wasiat itu bisa diberikan ketika orangnya sudah nggak ada dan ditujukan untuk non ahli waris. Tapi kalau hibah hukumnya lebih fleksibel, hukumnya lebih luas. Kalau hadiah, dan hadiah boleh diberikan ketika yang ngasih hadiah masih hidup, itu boleh, itu hadiah. Cuman kalau masalah hadiah, kalau masalah hibah itu kita harus hati-hati. Kenapa hati-hati? Jadi kalau hadiah kudu hati-hati. Kenapa? Jikalau hadiah ini tidak adil antar anak, maka boleh jadi akan jadi polemik. Ini jikalau anak-anaknya sudah dewasa. Maka hadiah sebagaimana dijelaskan oleh Nabi, jikalau diberikan kepada anak yang sudah dewasa, yang semua sudah rumah tangga, itu dianjurkan sama rata kalau hadiah. Namun jika anaknya itu beda-beda umurnya, ada yang masih bayi, ada yang masih yang remaja, dan ada yang masih sudah dewasa, maka hukumnya ketika ngasih hadiah sesuai dengan kebutuhan mereka. Contohnya, kalau kakaknya karena kuliah dikasih hadiah motor, maka hukumnya nggak harus sama ketika hadiah untuk adiknya. Contohnya, adiknya masih bayi kasih motor yang nggak bisa mengendarai lah itu. Sehingga jika anaknya masih umurnya itu berbeda-beda, ada yang bayi, balita, dewasa, maka hadiah boleh berbeda sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun ketika hadiah ini diberikan kepada anak yang semuanya sudah dewasa, maka hukumnya dianjurkan sama. Apa landasannya? Landasannya di sini ada suatu riwayat dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Dia pernah mengadu kepada Nabi. Kenapa ngadu? Karena bapaknya Nu'man, ya, bapaknya, siapa nama bapaknya? Loh, mboten anake Nu'man, bapaknya Bashir. Lah itu. Makanya namanya Nu'man bin Bashir, nggih. Anaknya Nu'man, bapake Bashir. Nah itu. Oh, bisa dipahami enggak kira-kira? Seperti jenengan nggih. Jenengan namanya siapa jenengan? Bapak jenengan siapa namanya? Ibrahim. Maka jenengan Ibnu Ibrahim. Nah itu. Lah Nu'man ini mengadu kepada Nabi. Kenapa? Karena bapaknya Bashir nggak adil. Kenapa nggak adil? Nah, adzan dulu nggih, monggo. Hadiah, cuman Nu'man nggak dikasih hadiah, ya. Maka Nu'man mengadu kepada Nabi kalau bapaknya nggak adil. Maka Nabi bersabda, fattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa'dilu baina auladikum, dan berlakulah adil kepada anak-anakmu. Ini perintah Nabi. Jadi kalau ngasih hadiah harus adil. Kalau anak pertama dikasih mobil, anak kedua juga dikasih mobil yang sama. Jikalau mobilnya baru, anak kedua juga baru.
Kalau anak pertama dikasih rumah, anak kedua juga dikasih rumah. Jadi sama rata. Dikarenakan jikalau hadiahnya itu berbeda, maka itu bisa menimbulkan permusuhan di antara anak. Contohnya nggih, nggak usah jauh-jauh, jenengan mawon. Jenengan punya orang tua, saudara jenengan dikasih rumah seharga 1 miliar. Jenengan hanya dikasih sepeda motor buntut lagi. Kira-kira jenengan ridho, lilo, ikhlas atau jenengan menggerutu? Kira-kira ikhlas atau menggerutu? Mesti menggerutu, mesti bertanya-tanya dan merasa, wah bapak adil, mosok masku dikai omah, aku dikai sepeda motor, lawas, mesti gerutu. Maka ketika enggak adil, maka ini bisa menimbulkan permusuhan di antara anak. Goro-goro sopo bapak sing gak adil ketika ngasih hadiah. Ya. Jadi hadiah itu fleksibel. Hadiah boleh dilakukan asalkan tahu caranya. Ya, ini insya Allah kalau hadiah. Mungkin ibu-ibu tadi ada yang belum jelas, bisa ditanyakan mana yang belum jelas. Loh kok nggak jelas? Insya Allah sudah. Ya pun, kalau ibu-ibu nggak ada yang tanya, monggo bapak-bapaknya. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nah ini nanti di akhir wasiatnya disampaikan dari seluruh harta yang lain dinominalkan dalam bentuk rupiah. Nanti di harga pasar masing-masing rumah itu berapa? Otomatis yang paling besar untuk jatah di anak perempuannya nilai nominalnya kan lebih besar. Tapi kalau bagi secara keseluruhan harta yang dimiliki, diusahakan semaksimal mungkin itu sama dalam mereka masih kalau data anak perempuan kan separuh kan, nggih. Ya ini nanti dikonversikan dalam bentuk rupiah, di mana harga rumah itu lebih dari yang dia dapatkan. Ini dimintakan keikhlasan masing-masing saudara yang lain. Bisa demikian. Nah itu pelaksanaannya pas ya, dan otomatis baru berlaku setelah orang tua meninggal. Itu Ustaz. Apakah dipercaya? Oke. Tadi sigohnya, akadnya ini hadiah atau wasiat? Wasiat. Berarti ini berlaku jika orang tuanya sudah nggak ada. Oke. Jikalau ini wasiat dan berlaku ketika orang tua nggak ada, itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena itu sama saja dia telah mengakali syariat. Kok bisa ngakali syariat? Jatahnya perempuan karena setengah dari jatah laki-laki. Tapi ketika wasiat kok disamakan, maka sama saja dia membagi nggak sesuai dengan syariat. Sehingga jikalau nggak sesuai dengan syariat, maka wasiatnya menjadi batal. Karena nggak sesuai dengan syariat. Tapi jikalau akadnya hibah, baru itu sah, boleh. Itu jikalau hibah. Cuman jikalau nominalnya ternyata jatahnya perempuan lebih banyak daripada saudara laki-laki, maka di sini ada dua opsi. Yang pertama, ketika ngasih hibah, anaknya dikumpulkan. Ada 3 anak.
Yang laki-laki dapat rumah biasa, yang satu perempuan dikasih rumah yang gede, dikumpulkan. Maka orang tua dia harus bermusyawarah kepada anak-anaknya, terutama anak laki-laki. Nak, ini adikmu sing perempuan, dia belum kerja, dia nggak punya suami, dan dia nggak punya tabungan uang. Bagaimana jikalau Abi ngasih rumah yang besar untuk dia, sedangkan kalian rumahnya biasa saja? Maka jikalau mas-masnya yang laki-laki rindo, yus Pak, kok popo, monggo ngesani adik perempuan belum kerja, belum menikah. Maka jikalau mas-masnya itu rindo, maka hukum hadiahnya di sini sah dan boleh. Sah dan boleh. Dan insya Allah ketika bapaknya meninggal, maka ketika tiga anak ini nggak akan ada sengketa, nggak akan ada perselisihan. Kenapa? Ketika bapaknya ada, mereka sudah saling ridho. Ini opsi pertama. Jadi ketika ngasih hadiah, itu anak-anaknya itu dikumpulkan dan diajak musyawarah. Dan kalau bisa bapaknya di sini harus mendengarkan suara anak. Karena apa? Kadang-kadang pendapatnya bapak itu nggak sesuai dengan pendapatnya anak. Itu kadang-kadang. Ini opsi pertama, anaknya dikumpulkan. Dan opsi yang kedua, ketika akadnya itu hibah, itu boleh. Ya, itu boleh. Namun ketika akadnya hibah, maka si anak perempuan ketika dikasih hadiah atau rumah yang gede, itu boleh dinominalkan dengan uang. Contohnya, anak pertama, kedua laki-laki dikasih rumah nominalnya masing-masing 500 juta. Kemudian anak perempuan dikasih rumah yang gede, tingkat nominalnya 700 juta. Maka biar sama, maka adik perempuan nyusui. Ya, nyusui. Tahu nyusui nggih? Nyusui. Jadi rumahnya kan harganya 700. Nanti yang diambil oleh anak perempuan, anaknya 700 ya, harga rumahnya 700. Nanti yang diambil rumahnya untuk anak perempuan 500, biar sama dengan kakak-kakaknya. Sedangkan 200 nanti dibagi sama, dibagi 3. Itu caranya. Dan ini dua opsi jika akadnya hibah. Tujuannya apa? Biar adil, biar anaknya nggak merasa di anak tirikan. Lah itu. Ini insya Allah Pak. Das pundi. Sebetulnya untuk misal 3 rumah itu, nggih. Nggih. Dari semua sawah rumah itu dinominalkan nanti bagiannya dari 3 orang sesuai dengan misalnya agama. Setengah dari laki-laki. Nggih. Jadi perhitungan akhir kalau dinominalkan itu sudah bisa cuma disepakati di awal untuk rumah ini untuk anak pertama. Nggih. Yang kedua yang kedua. Nggih. Sisanya istilahnya nominalnya sesuai. Sama nggih. Jadi kalau untuk wasiatnya itu kan wasiatnya hartanya untuk anak, maka wasiatnya itu menjadi batal karena nggak sesuai dengan hadis syariat. Tapi jika akadnya hibah atau pemberian itu sah, dan ketika sudah dikasih itu bukan lagi sebagai warisan kalau sudah dikasih kepada anaknya. Sedangkan sisanya itu pekarangan ataupun mungkin ada lahan yang lainnya yang tidak diwasiatkan, maka nanti itu yang menjadi warisan. Itu insya Allah. Itu nggih insya Allah nggih. Tas muli. Nggih. Nggih, ahli waris hanya melaksanakan. Nggih.
Nggih, terus hadiah, nggih. Hadiah. Leres. Nggih, leres seperti itu. Nggih. Itu nggih insyaallah nggih. Mudah-mudahan bisa dipahami nggih. Insyaallah nggih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jikalau masih ada pertanyaan banyak enggak kira-kira? Masih ada pertanyaan banyak? Lain kali nggih insyaallah nggih, lain kali aja. Oke, sekian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.